Selamat pagi anak-anak semua. Ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya? Nah, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang adapun rangkuman materinya sebagai berikut. Iya, materi yang pertama yaitu pengalaman sila ketiga Pancasila di rumah. Nah, anak-anak semua, Ibu Mina mau tanya dulu. Apakah kalian masih ingat bunyi dan simbol dari masing-masing sila? Iya, masih ya. Nah, kemarin juga kalian sudah belajar tentang pengalaman sila pertama dan sila kedua. Apakah kalian masih ingat bunyi sila ketiga? Iya, bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kita sebagai warga Indonesia harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama. Sikap bersatu dan bekerja sama dapat kalian terapkan di rumah. Sebagai contoh, yang pertama yaitu membersihkan rumah secara bersama-sama. Di dalamnya ada semua anggota keluarga yang turut membersihkan rumah, mulai dari ayah, ibu, kakak, adik, maupun opa dan oma. Contoh kedua yaitu menonton pertunjukan daerah bersama-sama. Nah, apakah kalian pernah menonton pertunjukan daerah? Pasti ya, pasti ada yang sudah pernah menonton maupun ada yang belum. Misalnya seperti menonton tarian-tarian daerah, atau menonton pentas drama dari masing-masing daerah. Nah, tarian daerah kita kalian harus tahu ya, seperti tarian cakalele, tari lenso, maupun bahasa daerahnya, serta makanan khas daerahnya. Nah, dua contoh itu dapat kalian terapkan di rumah. Sedangkan untuk pengalaman sila keempat, Pancasila yang dapat kalian temukan di rumah yaitu menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Jadi kalian tidak boleh memotong pembicaraan orang lain saat berbicara. Sebaliknya kalian harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tersebut. Kedua, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, ini kalian dapat bermusyawarah di dalam kelas maupun di lingkungan kalian saat menemukan masalah dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Nah, di sini kalian dapat membuat jadwal kegiatan kalian sehari-hari di rumah. Ya? Iya. Sedangkan pengalaman sila kelima Pancasila di rumah yang pertama yaitu hemat dalam menggunakan uang. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa hemat pangkal kaya. Itu berarti maksudnya orang yang berhemat dan suka menabung, dia pasti akan tentunya memiliki banyak uang. Ya, anak-anak ya. Yang kedua adalah adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Nah, dalam sikap kedua ini kalian bisa menggunakan jadwal belajar
agar tidak bertepatan dengan kegiatan kalian yang lain. Jadi saat kalian belajar ada waktunya, saat kalian bermain pun ada waktunya. Dan yang ketiga adalah adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Nah, ini bukan cuma kalian membagi makanan kepada adik dan kakak saja dalam keluarga, tapi juga bisa membaginya kepada teman kalian, saudara kalian, maupun orang yang lebih tua dari kalian di dalam rumah ya. Iya. Nah, itu merupakan contoh-contoh pengalaman dari sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, salah satu sikap yang baik yang dapat kalian contoh adalah rendah hati. Rendah hati adalah ungkapan. Nah, kalian masih ingat tidak apa itu ungkapan? Iya, ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Nah, ungkapan juga dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Misalnya, contohnya ya, buah hati yang memiliki makna anak, berat hati yang memiliki arti tidak ikhlas, rendah hati yang memiliki arti tidak angkuh atau tidak sombong, besar kepala yang artinya sombong, dan yang terakhir kepala dingin yang artinya tenang. Itu adalah contoh ungkapan dengan kata yang sama, yaitu kata hati. Iya. Nah, selain kalian memaknai arti dari masing-masing ungkapan, kalian juga dapat menemukan ungkapan dalam cerita. Misalnya ya, seperti tangan kanan dan rendah hati. Tangan kanan memiliki makna yaitu orang kepercayaan. Sedangkan rendah hati memiliki makna tidak sombong. Iya. Nah, kalian sebagai seorang siswa, baik maupun sebagai seorang anak, harus memiliki sikap yang baik. Jauhi sikap yang tidak baik dan amalkan sikap yang baik dalam diri kalian masing-masing. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu membaca dan menulis lambang bilangan. Iya, kemarin kalian sudah belajar tentang membaca dan menyebutkan lambang bilangan. Sekarang kalian diminta untuk menulis lambang bilangan. Nah, perhatikan contoh berikut. Banyak kubus, seluruhnya ada 145. Jika dibaca 145, bagaimana cara kalian menulis angka tersebut? Iya. Contoh kedua yaitu banyak kubus, seluruhnya ada 447. Jika dibaca 447. Cara menuliskannya, kalian bisa menuliskan angka tersebut? Bisa ya? Iya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Dan adapun tugas pada saat ini, perhatikan pada layar ya. Iya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.